Drummer grup band Superman is Dead atau SID, I Gede Ari Astina atau lebih dikenal dengan nama Cerings berulang kali membuat kicauan di media sosial yang memantik kontroversi. Tidak sedikit ulah jering di media sosial yang hingga akhirnya membuatnya berakhir di sel tahanan. Mau tahu siapa sebenarnya sosok asli Jering ini? Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta kontroversial Jering. Awal karir. I Gede Ari Astina lebih dikenal dengan nama Cerings atau GRX lahir di Bali pada 10 Februari 1977. Di usianya kini yang menginjak 43 tahun, ia masih berprofesi sebagai musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan pegiat media sosial di Indonesia. Cerings dikenal sebagai drummer grup musik rock Superman is Dead. Cerings memulai karir musiknya setelah lulus SMA bersama Superman is Dead sejak tahun 1995. Ia juga mengurus beberapa bisnisnya seperti penginapan, pakaian, dan bar. Perseteruan dengan Via Valen. Pada 9 November 2018 lalu, Cerings pernah berseteru dengan pedangdut Via Valen. Hal ini bermula ketika Cerings melontarkan protesnya kepada Via Valen karena telah menyanyikan lagu Sunset di Tanah Anarki dengan aransemen dangdut koplo tanpa seizin SID. Protes itu Cerings sampaikan melalui akun Twitter pribadinya. Bagi Cerings, lagu yang diciptakannya itu memiliki arti yang dalam. Ia merasa Via Valen merendahkan isi dari lagu tersebut demi popularitas. Menanggapi protes Cerings ini, Via Valen telah melayangkan permintaan maafnya melalui sebuah unggahan di akun Instagramnya. Namun Via merasa keberatan dan tidak terima ketika ia disebut pelacur oleh Cerings di akun Instagramnya. Dan beginilah penjelasan Via Valen. Untuk memakai lagu tersebut di atas panggung, saya belum pernah tahu sih ada undang-undang untuk kalau misalnya kita pakai lagu di off air itu harus izin sama penyanyi tersebut. Soalnya kan kita nggak mengkomersilkan lagu itu kan, maksudnya nggak menghasilkan duit dari lagu itu, cuma sekedar menyanyikan aja. Justru malah kita ngebantu mempopulerkan lagu itu, jadi harusnya malah orang-orang tersebut harusnya terima kasih. Konspirasi COVID-19. Belakangan ini publik diramaikan dengan teori konspirasi seputar pandemi virus corona yang disuarakan oleh Cerings. Pada April lalu, Cerings membuat unggahan di Instagram terkait COVID-19. Ia menyebut COVID-19 tidaklah sepenuhnya murni sebuah pandemi. Dalam postingannya tersebut, Cerings yakin apabila ada sesuatu hal lain di balik pandemi ini. Menurut Cerings, penyebaran virus corona adalah hasil dari konspirasi para elit global yang saat ini tengah menciptakan teknologi internet mobile 5G. Kemudian saat live di Kompas TV, presenter Kompas bertanya tentang mengapa COVID-19 sebagai konspirasi dan beginilah jawaban Cerings. COVID-19 yang Anda katakan sebagai konspirasi. Jelaskan kepada saya bahwa ada teori konspirasi yang jelas bahwa ada COVID itu tentang konspirasi. Di mana? Saya berikan Anda kesempatan tadi sekitar 2 menit, saya belum mendapatkan benang merahnya. Benang merahnya Anda bisa cari ke media-media yang tidak Anda bisa cari ya. Salah satu nama dokternya, Dr. Kaufman, Dr. Rashid Butar. Di Indonesia ada Dr. Indro. Orang-orang tersebut, sosok-sosok tersebut adalah sosok-sosok yang tidak selama ini melawan narasi global yang ditetapkan oleh WHO untuk menakut-nakuti rakyat. Dan mereka tidak pernah dapat jatah untuk tampil di media mainstream seperti ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Kemudian presenter merasa tidak mengerti dan menanyakan kembali tentang konspirasi COVID-19 yang ditudingkan Cerings. Tapi saya ingin bertanya, sederhana sesungguhnya, di mana konspirasi COVID-19 yang Anda tudingkan? Sesederhana itu pertanyaan saya. Ya, konspirasi ada banyaknya angka yang tidak sebenarnya, permainan angka jumlah korban. Salah satu saksinya, sukses nyata, kru drum saya, namanya Rizvan. Dia alergi makan cumi, saya ajak makan cumi di Ubud ya. Dia pertama kali makan seafood, tidak pernah makan seafood seumur hidupnya. Besoknya dia alergi, dia cek ke rumah sakit, saya lupa namanya. Ya. Dia di swab test. Masuk akal nggak? Orang alergi cumi di swab test, dan dia harus bayar 850.000. Oke. Kicauan-kicauannya ini pun menimbulkan kontroversi dan mengundang respons para netizen. Perseteruan dengan Ahmad Dhani. Cerings SID kembali mencari keributan. Pasalnya pada 6 Mei 2020 lalu, Cerings sempat mengatakan bahwa agama adalah sebuah teori konspirasi.
Oke, saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga karena tidak ada bukti-bukti sains. Statement itu kemudian dikomentari oleh Ahmad Dhani seperti ini. Orang ini nggak bermoral, teman-teman. Terbukti orang ini terpampang nyata di media sosial, dia tidak bermoral. Makanya selain tidak bermoral, ada yang disebut Rocky Gerung itu tidak runtut antara logika dan reasoning. Tak terima teorinya di debat, Jerings mengajak Ahmad Dhani untuk berdiskusi secara terbuka melalui Instagram Live. Ahmad Dhani menolak, menurutnya jika ia ingin berdiskusi, lakukan saja di Jakarta. Perseteruan pun berlanjut di akun media sosial masing-masing. Mereka saling membocorkan isi chat WhatsApp percakapan mereka. Al-Ghazali pun, anak sulung Ahmad Dhani, juga ikut turun meladeni perseteruan ini. Dan hingga akhirnya sampai berujung pada Jerings mengunggah foto Caitlyn Jenner, seorang transgender, dan menulis bahwa Ahmad Dhani memiliki masa depan yang mirip dengan transgender itu. Ia juga menulis kalau anjing juga memiliki banyak anak. Aduh. Perseteruan dengan ID. Berikutnya, Jerings menuai kontroversi lagi setelah ia menuliskan jika Ikatan Dokter Indonesia atau IDI merupakan kacung dari WHO di unggahan Instagramnya. Jerings kemudian dilaporkan IDI Bali ke Polda Bali atas dakwaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Setelah melalui berbagai pemeriksaan, Jerings kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 12 Agustus 2020. Sebelum ditahan, beginilah pesan Jerings. Kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Saat ini Jerings ditahan di rutan Mapolda Bali. Nah, itu tadi liputan tentang 5 fakta kontroversial Jerings. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.